Bagaimana sih meningkatkan antusiasme kerja dari tim saya? Saya udah berkali-kali jelaskan betapa pentingnya pekerjaan kita, betapa krusialnya target kita boleh dicapai, tapi kok seolah-olah energi mereka tidak terlalu besar, setidaknya tidak sebesar yang saya harapkan. Gimana meningkatkan rasa tanggung jawab dari tim kita? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang cukup banyak dimunculkan oleh para pemimpin di berbagai bidang, di berbagai level. Kita mau coba ulas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para leaders dalam posisi apapun ya teman-teman berada sekarang. Saya sangat terinspirasi pada saat saya waktu itu mempelajari buku Seven Habits yang punya kelanjutan, yaitu buku The Eight Habit. Saya pikir ada kebiasaan yang ke-8 yang memang nambahin satu habit lagi gitu, sehingga si Seven Habit itu direvisi. Tapi ternyata enggak, karena ternyata kebiasaan ke-8 itu sebenarnya adalah implikasi dari praktek Seven Habits, tapi terhadap orang lain, atau dalam konteks kita memimpin orang lain. Nah, orang yang mempraktekkan Seven Habits, orang yang sangat efektif itu akan punya kecenderungan ya untuk membantu, mendukung orang lain untuk juga bisa efektif. Nah, dengan kata lain sebenarnya setelah saya menjadi efektif, maka sebenarnya pekerjaan saya, tugas saya adalah membantu orang lain juga menjadi efektif. Nah, itu kurang lebih ya teman-teman ya. Yang belum pernah baca buku Seven Habits atau pengen dapat ulasannya, mampir aja ke channel YouTube ini, ada playlist khusus tentang bedah buku Seven Habits ya. Nah, tapi saya mau bahas begini. Jadi ada hubungan antara dua buku itu yang sangat menarik ya. Buku The Eight Habit itu, yaitu buku tentang leadership basically ya, bagaimana kita mempraktekkan bagaimana kita menjadi great ya, tidak hanya efektif tapi menjadi great dengan cara membantu orang lain menjadi efektif juga. Jadi bunyinya kebiasaan 8 adalah find your voice and inspire others to find theirs. Jadi temukan panggilan jiwa Anda dengan Seven Habits gitu ya, dan bantu orang lain untuk menemukan panggilan jiwa mereka. Nah, orang-orang yang menemukan panggilan jiwanya adalah orang-orang yang dalam buku tersebut dibahas memiliki tingkat keterlibatan yang sangat tinggi atau level of engagement yang sangat tinggi. Jadi kalau dibagi itu ya, ada 6 level engagement yang dibahas di buku Eight Habit itu. Nah, kalau kita punya tim ini akan lebih mudah nih untuk ngecek ya, tim kita ini kira-kira tingkat keterlibatannya ada di mana gitu. Nah, level yang paling bawah itu adalah level ketika orang itu berontak atau berhenti. Jadi kita kasih tugas-tugas suka berontak, nah, kalau enggak ya dia keluar sekalian ya. Ini kayaknya terjadi tidak hanya di organisasi yang mungkin profesional perusahaan, tapi di organisasi sosial juga sering terjadi. Dan orang lawan nggak suka atau dia berhenti. Nah, sedikit level di atasnya adalah orang yang patuh tapi suka dongkol, patuh tapi suka nyinyir gitu ya. Dia ngikutin tapi ngomongin di belakang gitu. Nah, ini juga masih tergolong engagement yang rendah. Nah, di atasnya sedikit lagi ada level namanya ya kesediaan memenuhi tugas lah gitu, bersedia lah menjalankan tugasnya. Ini agak lebih baik dari yang sebelumnya, dia mau mengerjakan tugas-tugasnya, cuman mungkin tahapannya seperti hitung-hitungan ya, transaksional ya. Jadi ngitung-ngitung jam kerja, ngitung-ngitung kontribusi, ngitung-ngitung apa yang saya dapat dan lain sebagainya gitu. Nah, 3 level ini belum dianggap sebagai highly engaged basically, karena ya tadi ya masih perlu didorong-dorong atau dipecut-pecut gitu untuk bergerak gitu ya. Nah, yang disebut dengan level yang tinggi gitu ya. Yang pertama adalah yang level ketika orang tidak lagi hitung-hitungan ya, kerja ya bagus gitu kerjanya. Ini level ketika orang memang sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Nah, tapi itu ternyata gradasinya masih ada lagi ya. Gradasi yang lebih tinggi lagi adalah orang yang punya komitmen yang sangat tinggi ya, pakai hati ya komitmennya itu.
Nah, kemudian yang paling tinggi adalah orang yang tidak hanya kelihatan komitmennya, tetapi juga punya eh, kreativitas ya, inovasi yang sering dimunculkan ya, betul-betul total ya, sampai bisa memberikan hal-hal yang lebih daripada yang diminta. Nah, tentu sangat enak ya kita punya tim yang engagementnya ada di level tinggi seperti itu. Ya, pertanyaannya gimana caranya supaya anggota tim kita bisa mencapai ke sana. Sebenarnya pertanyaan paling mendasar yang perlu kita tanyakan adalah, pernah nggak kita mencapai level yang paling tinggi itu? Dan kalau pernah, kapan? Lalu apa yang terjadi? Atau apa, lebih spesifiknya, apa yang dilakukan para pemimpin kita saat itu sehingga kita kok mencapai level of engagement yang sangat tinggi? Nah, menarik ya, dihubungkan dengan Seven Habits. Di habit yang ketujuh itu ada sebuah bahasan tentang whole person paradigms. Jadi Pak Stephen Covey mengambil paradigma bahwa manusia itu manusia yang utuh, yang punya setidaknya 4 dimensi ya. Ada dimensi tubuh, ada dimensi pikiran, ada dimensi sosial, ada dimensi spiritual atau kejiwaan. Nah, 4 dimensi ini sangat perlu untuk diasah terus-menerus supaya menjadi efektif. Kalau Seven Habits bahasanya begitu. Nah, tapi dalam tulisan yang lain belum menjelaskan bahwa 4 dimensi ini itu kalau keempat-empatnya punya irisan, artinya betul-betul ya optimal ya, diasah secara optimal, itu orang akan punya yang disebut sebagai the fire within, semacam api yang sangat besar di dalam dirinya, nggak ada matinya kalau kata orang Betawi ya kan. Jadi orang ini ya kalau dikonekin sama level engagement tadi, level engagementnya sangat tinggi sekali ya, di level yang paling atas gitu, semangat kreativitas. Nah, itu terjadinya karena 4 dimensi dirinya itu betul-betul teroptimalkan sehari-hari, terutama berarti kan teroptimalkan pada saat dia menjalankan pekerjaannya. Nah, tantangannya adalah kadang-kadang terutama pekerjaan yang formal yang ada di dunia bisnis gitu ya, itu seringkali tidak semua dari 4 dimensi itu yang betul-betul bisa terasah ya. Biasanya yang kepake betul di diri kita itu pikiran, mungkin juga tubuh ya. Tapi jarang juga sih yang paling banyak tuh pikiran ya. Orang di hire itu karena kompetensinya, pikirannya. Maka job desk seseorang itu memang semuanya urusannya sama pikiran dia yang kemudian bisa diaktualkan dalam sebuah kinerja gitu. Sehingga 3 dimensi yang lain itu seringkali tidak betul-betul teroptimalkan, bahkan terasah atau berkembang ya, seiring dia menjalankan pekerjaan. Tubuh bahkan kadang-kadang terabaikan, orang bisa sakit gara-gara pekerjaan. Hubungan atau relasi sosial juga kadang-kadang ya terkorbankan ya demi penuntasan pekerjaan. Apalagi urusan spiritual gitu. Nah, padahal manusia perlu 4-empatnya untuk punya engagement yang sangat tinggi. Maka dari itu di buku The Habit, Pak Stephen Covey membahas bahwa sebenarnya untuk bisa memicu api dalam diri manusia yang diperlukan adalah 4 dimensi yang dimiliki itu optimal, maka para pemimpin sebenarnya perlu untuk juga punya 4 peran kepemimpinan ya, supaya 4 dimensi itu kemudian bisa berfungsi secara optimal. Nah, apa aja perannya? Nah, untuk menarik sekali bahwa beliau mulainya tidak dari tubuh tapi mulai dari jiwa ya. Jadi karena ada kebutuhan jiwa kita untuk merasakan kenyamanan dalam lingkungan pekerjaan ya. Ada kebutuhan untuk berada dalam lingkungan yang penuh dengan kepercayaan ya, trust. Maka para leader perlu punya peran kepemimpinan menginspirasi kepercayaan itu, yaitu dengan menjadi teladan, melakukan perilaku-perilaku yang memang membuat orang yang mengikutinya tuh mengatakan bahwa layak saya ngikutin leader ini karena behaviorsnya memang behaviors yang sangat layak untuk diikuti. Saya sangat percaya pada tindak tanduknya gitu, ada keputusan pemikirannya. Nah, untuk memotivasi, menginspirasi pikiran seseorang, itu supaya terinspirasi, dia perlu memahami bahwa pekerjaan dia itu bermakna. Nah, untuk itu para pemimpin perlu punya peran kepemimpinan, yaitu menciptakan sebuah shared vision atau mengklarifikasi tujuan, purpose dari pekerjaan, sehingga orang itu memahami bahwa pekerjaan dia itu penting karena itu bermakna bagi dirinya sebenarnya. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail ya, maksudnya bagaimana. Nah, tidak saja pikiran tentunya,
Manusia punya kebutuhan akan tubuh ya, supaya kebutuhan akan tubuh itu spesifiknya adalah mungkin kebutuhan tentang ya sehingga diri saya itu terpenuhi kehidupannya. Berarti kan saya harus achieve supaya dapat penghasilan gitu ya. Saya harus merasakan kemenangan lah dalam pekerjaan saya. Maka dari itu pemimpin perlu punya peran untuk mengeksekusi strategi sehingga jadi result gitu ya, orang merasakan kemenangan. Nah, terakhir dalam rangka relasi pemimpin dengan anggota timnya itu bukan relasi biasa sebenarnya, tapi relasi yang menumbuhkan harapan bahwa dirinya itu, potensinya itu, kemampuan itu bisa dihargai dan bisa berkembang. Jadi pemimpin perlu punya peran untuk bisa melakukan pengembangan ya, unleash talent atau coach potential gitu, supaya talenta orang itu bertumbuh atau berkembang. Jadi hubungannya bukan hubungan biasa pertemanan, tapi hubungan yang menumbuhkan. Gitu. Nah itu 4 perangkat kepemimpinan. Nah saya pengen bahas lebih detail sebenarnya soal vision ya, soal vision tadi, soal bagaimana menginspirasi pikiran dengan menginspirasi tujuan atau purpose, mengklarifikasi tujuan. Nah, kenapa ini jadi menantang ya? Kalau organisasi kita baru buka atau masih kecil, startup misalnya, biasanya orang-orang yang bergabung itu masih sangat dekat dengan niat awal dari pendirinya, karena masih berinteraksi langsung dengan pendirinya. Tapi seiring organisasi membesar, banyak layer di organisasi, even saya juga mulai melihat perusahaan yang tadinya startup sekarang mulai punya layer yang banyak sekali karena karyawannya banyak banget. Nah itu kemudian orang yang berada di level paling bawah itu jadi jauh karena dia sudah kadung mengerjakan pekerjaan yang sangat spesifik, pekerjaan yang mungkin makna yang ada di balik pekerjaan itu atau impact dari kerjaan itu tidak langsung dia rasakan karena agak jauh gitu. Tugasnya bikin report misalnya, kan report itu nanti dipakainya panjang di ujung sana buat ambil keputusan yang dampaknya jangka panjang. Nah si orangnya ini kan nggak mesti melihat bahwa pekerjaan dia itu sebesar itu impactnya, padahal logikanya tidak mungkin ada pekerjaan yang tidak penting. Semua pekerjaan di organisasi pasti penting. Kalau ada pekerjaan yang nggak penting, nggak mungkin diadain gitu loh. Itu kan jadi cost buat organisasi. Nah maka sebenarnya yang diperlukan oleh para leader adalah membantu timnya memahami bagaimana pentingnya pekerjaan itu. Nah, si leader suka bilang nih, saya udah ngasih tahu mas. Nah ini masalahnya ya. Tadi saya mengatakan bukan memberitahu tim Anda, tetapi membantu tim memahami. Karena memahami itu adalah titik awal untuk orang bisa merasakan dan kemudian mengambil tindakan. Nah, sementara kalau hanya diberitahu, maka orang hanya tahu atau mendapat informasi, tapi belum tentu paham. Karena pemahaman itu very personal ya. Pemahaman itu datangnya dari kesadaran orangnya sendiri. Ada sebagian anggota tim kita yang punya kesadaran sangat dalam gitu. Memang orangnya suka mikir, merenung gitu. Sehingga dia nggak usah diapa-apain, nemu sendiri makna dari pekerjaan dia. Tapi itu jumlahnya nggak banyak. Sebagian besar orang hanya jalanin aja yang pengen disuruh. Sehingga dia perlu bantuan, bentuknya adalah dialog. Ya, dialog membicarakan bagaimana kerjaan dia connect terhadap visi besar dari tim dan organisasi. Nah, maka di titik ini para pemimpin itu perlu menciptakan sebuah visi bagi timnya. Sebuah visi yang cukup menantang bagi timnya sehingga kemudian bisa menginspirasi timnya untuk melihat betapa tiap kerjaan detail ini sangat penting. Gitu. Nah, karena apa? Karena timnya tadi jaraknya udah agak jauh dari visi organisasi. Kalau anggota tim melihat visi organisasi, kadang-kadang nggak kebayang realnya seperti apa gitu. Karena visi perusahaan besar biasanya kalimat yang mungkin inspiratif, tetapi dia big banget gitu, gede banget dan mungkin agak abstrak. Tapi realnya bagi saya seperti apa sih gitu. Nah itu pemimpin perlu bantu timnya untuk memahami. Nah hanya bisa bantu karena orangnya harus paham sendiri. Bantunya pakai apa? Proses dialog untuk menerjemahkan bagaimana nih ya visi company kita yang gede ini berimplikasi kepada visi tim kita gitu. Dan visi tim kita sebenarnya juga bisa kita rumuskan yang selaras dengan organisasi yang tidak hanya bicara yang kecil saja. Jadi betapa banyak di dunia ini kita lihat penemuan-penemuan yang inovatif itu datangnya dari tim-tim yang kecil gitu. Jadi timnya ini kelihatannya kecil, mungkin 5-10 orang, tetapi yang mereka lakukan itu beyond dari apa yang diminta oleh organisasi gitu. Jadi inovasi, penelitian yang mereka kerjakan itu bisa dipakai oleh
Banyak orang di luaran titik awalnya karena mereka memahami bahwa tim kita itu memang kecil, tapi apa yang kita kerjakan itu punya implikasi sangat jauh gitu. Nah, disitulah nanti para pemimpin tim mulai perlu untuk mulai mengajak timnya berdialog. Apa saja yang bisa dilakukan atau apa yang perlu dipikirkan untuk merumuskan visi tim gitu ya. Yang pertama adalah tentu kita mesti lihat dulu ya visi organisasinya seperti apa, direnungkan sama-sama kata per katanya gitu ya, dengan tujuan implikasinya di tim kita apa ya. Kenapa tim kita masih ada, itu pasti karena diharapkan kontribusinya kepada visi organisasi tersebut. Nah, yuk kita renungkan ya, koneksinya seperti apa. Nah, dari situ kemudian berarti terjemahan dari visi tersebut di dalam tim kita seperti apa. Ya kan? Kalau seandainya perusahaan kita pengen, misalnya anggaplah ada perusahaan penerbangan gitu ya, pengen jadi maskapai penerbangan yang on time arrival-nya paling tinggi misalnya. Nah, kita sebagai tim bagasi, kita sebagai tim layanan catering itu implikasinya apa? Wah, terhadap visi jadi tim terbaik dalam hal on time arrival itu misalnya. Nah, pasti ada tuh, ya kan nggak mungkin tidak ada ya. Gitu. Nah, setelah visinya dirumuskan, misalnya saya nggak hanya pengen sekedar punya jadi tim bagasi yang mensupport itu, saya juga pengen jadi tim bagasi yang jadi benchmark bagi maskapai lain. Kalau mau lihat penanganan bagasi, datanglah ke perusahaan kita. Nah, gitu misalnya, itu visi yang beyond daripada job desk kan. Nah, yang kedua adalah strategi habis itu. Yuk, gimana realnya ini bisa dicapai? Caranya bagaimana? Nah, untuk bisa mencapai itu, sebenarnya kan tadi ya balik lagi ya. Setiap tim itu sebenarnya ada untuk melayani sebuah purpose, sebuah tujuan tertentu. Jadi pasti ada pelanggannya. Setiap tim itu pasti ada pelanggannya. Maka kita mesti ajak tim kita diskusi ya, dialog, memahami siapa sebenarnya pelanggan kita, siapa yang pakai kerjaan kita, lalu apa kebutuhan mereka, apa kesulitan mereka yang kita harusnya bantu mengatasi dengan pekerjaan kita. Nah, ini di organisasi yang udah sangat besar, udah ada job desk, udah ada SOP, kadang-kadang diskusi ini udah sangat jarang terjadi. Orang rutin mengerjakan pekerjaannya, sibuk, tetapi sebenarnya ada kebutuhan pelanggan yang harusnya kita adjust, kita sesuaikan servisnya kepada mereka. Itu nggak terjadi karena di tangan kita udah kadung ada standar, udah kadung ada banyak pekerjaan yang udah jadi rutinitas gitu. Maka kita mesti ajak dialog nih, sebenarnya pelanggan kita tuh siapa, lalu kebutuhan mereka apa. Nah, compare tuh capability kita untuk bisa mensupport, mendeliver ya kebutuhan tersebut. Jangan-jangan yang mereka butuhkan tidak sekedar report, tapi report yang formatnya seperti apa. Jangan-jangan mereka butuhkan tidak sekedar kerjaan itu dan deliver, tapi dan atau delivernya definisinya kayak gimana. Nah, misalnya gitu ya. Jadi antara pelanggan kebutuhannya dengan capability kita seperti apa. Nah, karena implikasinya habis itu berarti kita mesti belajar apa nih, ya kan gitu ya. Jadi karena supaya bisa memenuhi kebutuhan itu kita mesti belajar apa. Aspek lain dari strategi juga adalah mempertimbangkan konteks strategis ya. Jadi either company itu punya strategi yang sudah ditetapkan turunan dari visi gitu ya, atau di luaran sana ada wacana, ada konteks tertentu yang sebenarnya membuat kita harus merespon dengan lebih baik gitu ya. Kita nggak bisa main-main lagi gitu ya. Nah, misalnya SOP tim cleaning service di banyak organisasi sekarang jelas harus berubah total ya. Keseriusan dalam menangani protokol kesehatan di banyak organisasi harus lebih serius lagi, standarnya berubah. Itu tidak saja karena company punya strategi terkait kesehatan, tetapi karena memang di luaran juga menghendaki demikian. Karyawan kita nggak akan tentram kalau ngelihat kita cara kerjanya masih kayak kemarin. Nah, gitu. Jadi ada konteks strategis yang mesti kita perhatikan. Di luaran sana bagaimana, di company bagaimana. Nah, yang terakhir adalah sebenarnya bisnis itu kan rata-rata punya bottom line ya. Jadi ada beberapa aspek dalam bisnis ya. Bisnis itu punya aspek misalnya revenue generator atau cash gitu ya. Kemudian punya aspek gimana caranya cash itu kemudian di-compare sama biaya, akhirnya jadi ada margin keuntungan misalnya. Nah, ada bagian-bagian yang tugasnya menangani itu supaya marginnya bagus gitu. Bisnis itu punya aspek velocity ya, supaya perputaran barang dan jasa itu cepat gitu,
tidak ada idle gitu, sehingga jadi cost. Bisnis itu punya aspek misalnya bagaimana kita menumbuhkan growth di industri kita bisa bertumbuh terus, nambah pelanggan baru terus misalnya. Nah, itu yang sering disebut sebagai building block bisnis. Kalau suka baca buku, diterangin sama bagus banget dengan ringkas dan bagus oleh Pak Ramcharan di bukunya What the CEO Wants You to Know. Nah, tiap tim itu pasti nyumbang ke salah satu atau salah dua dari building blocks itu. Cuman kadang-kadang nggak sadar bahwa pekerjaan kita ini mempengaruhi margin company loh. Pekerjaan kita ini mempengaruhi cash company loh. Pekerjaan kita nih mempengaruhi velocity company loh. Pekerjaan kita nih mempengaruhi growth company loh. Nah, gitu. Kita bayangin ada groceries lah ya. Ada groceries yang kemudian di situ ada salah satu tugas dari supplier adalah memasuk barang ke sana gitu ya. Sehingga dibuatlah standar kapan harus berangkat barangnya, kapan harus sampai sana, berapa lama waktu loading unloadingnya, itu ada standarnya semua. Nah, bagi karyawan kadang-kadang itu hanya standar dan tuntutan dari bosnya, harus begini, harus begitu, standarnya sekian lama. Tapi yang dia mungkin tidak paham adalah kecepatan dia deliver ke toko itu menentukan penjualan di sana loh. Kalau barangmu nggak ready, maka pas pelanggan mau beli nggak ada, jadi pindah ke toko lain gitu. Ya kan, jadi ini yang kadang-kadang tidak disadari karena tadi jenjang organisasi sudah sangat tinggi. Kita as a leader perlu membantu tim kita memahami itu, sehingga pikiran orang dalam mengerjakan tugas itu merasa bahwa kerjaan saya ini meaningful gitu. Kerjaan saya nggak main-main, kerjaan saya ini punya dampak gitu, bahkan kepada masyarakat gitu. Oke, nah dari sini nanti kalau sudah ada strateginya kita akan turunkan menjadi eksekusi gitu ya. Insya Allah kita bahas lain waktu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.